David Hume, maka masukkanlah ke nyala api. Alberto duduk menatap meja. Dia akhirnya berpaling dan melihat keluar jendela. Langit mulai berawan, kata Sophie. Ya, rasanya panas dan lembap. Apakah anda akan membicarakan berkelis sekarang? Dia adalah tokoh kedua dari 3 empirisis Inggeris. Dalam banyak hal, dia mempunyai kategori tersendiri. Oleh kerana itu, kita akan terlebih dahulu memusatkan perhatian pada David Hume, yang hidup dari tahun 1711 hingga tahun 1776. Dia menonjol sebagai empirisis paling penting. Dia juga mempunyai peran menentukan sebagai orang yang menghantarkan filosof besar Immanuel Kant menuju filsafatnya sendiri. Tidakkah penting bagi anda bahawa aku lebih tertarik pada filsafat Berkeley? Itu tidak penting. Hume beranjak dewasa di dekat Edinburgh di Skotlandia. Keluarganya ingin dia mengambil pelajaran hukum, tapi dia merasakan keengganan yang tak tertahankan terhadap apa pun kecuali filsafat dan ilmu pengetahuan. Dia hidup pada zaman pencerahan pada masa yang sama dengan masa hidup para ahli fikir besar Perancis seperti Voltaire dan Rousseau, dan dia banyak melakukan perjalanan mengelilingi Eropah menjelang akhir hayatnya. Karya utamanya, sebuah risalah tentang watak manusia Extracts of Human Nature, diterbitkan ketika Hume berusia 28 tahun, tapi dia menyatakan bahawa dia mendapatkan gagasan bagi buku itu ketika dia baru berusia 15 tahun. Aku mengerti tidak ada waktu lagi yang boleh kubuang-buang. Kamu sudah mulai. Tapi jika aku mahu merumuskan filsafatku sendiri, itu akan sangat berbeza dari apa pun yang pernah kudengar hingga sekarang. Apakah ada sesuatu yang khusus telah terlewatkan? Nah, sebagai permulaan, semua filosof yang telah anda bicarakan, semuanya pria. Dan kaum pria tampaknya hidup di dunia mereka sendiri. Aku lebih tertarik pada dunia nyata, di mana ada bunga-bunga dan binatang serta anak-anak yang dilahirkan dan tumbuh dewasa. Para filosof anda selalu berbicara tentang man dan human, dan kini ada risalah lain mengenai human nature. Seakan-akan human ini seorang pria setengah baya. Maksudku, hidup dimulai dengan kehamilan dan kelahiran, dan aku belum pernah mendengar apa-apa tentang popok bayi atau bayi menangis sampai sejauh ini. Dan hampir tidak pernah kudengar apa pun tentang cinta kasih dan persahabatan. Kamu benar, tentu saja. Tapi Hume adalah filosof yang berfikir dengan cara berbeza. Lebih dari filosof manapun, dia mengambil dunia sehari-hari sebagai titik awalnya. Aku bahkan beranggapan bahawa Hume mempunyai perasaan kuat terhadap cara anak-anak para warga dunia yang baru menjalani kehidupan. Kalau begitu, lebih baik aku mendengarkan. Sebagai seorang empirisis, Hume membebani dirinya dengan kewajiban untuk ada bertumpuk-tumpuk rongsokan, baik yang tertulis maupun terucap, dari abad pertengahan dan dari filsafat rasionalis abad ke-17. Hume mengusulkan untuk kembali kepada pengalaman spontan kita menyangkut dunia. Tidak ada filosof yang akan dapat membawa kita ke balik pengalaman sehari-hari atau menawarkan pada kita aturan-aturan perilaku yang berbeza dari yang kita dapatkan melalui perenungan tentang kehidupan sehari-hari, katanya. Sejauh ini kedengarannya menarik. Dapatkah anda memberikan contoh? Pada masa Hume tersebar luas suatu kepercayaan kepada para malaikat, iaitu sosok manusia dengan sayap. Pernahkah kamu melihat makhluk semacam itu, Sophie? Tidak. Tapi pernahkah kamu melihat sosok manusia? Pertanyaan tolol. Kamu juga pernah melihat sayap? Tentu saja, tapi tidak pada tubuh manusia.
Jadi menurut Hume, malaikat adalah sebuah gagasan yang rumit. Terdiri dari dua pengalaman berbeda yang sesungguhnya tidak berkaitan, tapi tetap dikaitkan dalam imajinasi manusia. Dengan kata lain, itu adalah gagasan keliru yang harus segera ditolak. Kita harus merapikan seluruh pikiran dan gagasan kita, dan juga koleksi buku kita, dengan cara yang sama. Sebab seperti yang dikemukakan oleh Hume, jika kita mengambil buku apa saja, mari kita bertanya, apakah di dalamnya terkandung penalaran abstrak mengenai kuantitas atau angka? Tidak. Apakah di situ terkandung penalaran eksperimental tentang kenyataan dan keberadaan? Tidak. Maka buanglah buku itu ke nyala api, sebab ia tidak berisi apa pun kecuali cara berfikir yang menyesatkan dan ilusi. Drastis benar, tapi dunia tetap ada, lebih segar dan digambarkan secara lebih jelas daripada sebelumnya. Hume ingin tahu bagaimana seorang anak menjalani pengalamannya di dunia. Bukankah kamu mengatakan bahawa kebanyakan filosof yang pernah kamu dengar hidup dalam dunia mereka sendiri, dan bahawa kamu lebih tertarik pada dunia nyata? Begitulah, Hume mungkin telah mengatakan hal yang sama. Tapi mari kita ikuti jalur pemikirannya secara lebih cermat. Aku menyertai anda. Hume memulai dengan menetapkan bahawa manusia mempunyai dua jenis persepsi, iaitu kesan dan gagasan. Dengan kesan yang dimaksudkannya adalah penginderaan langsung atas realitas lahiriah. Dengan gagasan, yang dimaksudkannya adalah ingatan akan kesan-kesan semacam itu. Dapatkah anda memberi contoh? Jika kamu terbakar di atas oven panas, kamu mendapatkan kesan segera. Setelah itu kamu dapat mengingat bahawa kamu terbakar. Kesan yang diingat itulah yang dinamakan Hume sebagai gagasan. Bedanya adalah bahawa kesan itu lebih kuat dan lebih hidup daripada ingatan reflektif tentang kesan tersebut. Dapat kamu katakan bahawa perasaan itu adalah yang asli dan bahawa gagasan atau refleksi hanyalah tiruan yang sama-sama. Kesan itulah yang merupakan penyebab langsung dari gagasan yang tersimpan di dalam pikiran. Aku dapat mengikuti anda sejauh ini. Hume menekankan lebih jauh bahawa kesan mahupun gagasan bisa sederhana dan juga bisa rumit. Kamu ingat kita membicarakan apel dalam kaitan dengan Locke. Pengalaman langsung dengan apel itu merupakan contoh dari kesan yang rumit. Maaf menyela, tapi apakah ini penting sekali? Penting. Mengapa kamu ragu? Meskipun para filosof mungkin sangat disibukkan oleh sejumlah masalah yang dibuat-buat, kamu tidak boleh mengabaikan susunan dari suatu argumen. Hume mungkin setuju dengan Descartes bahawa sangatlah penting menyusun suatu proses pemikiran sejak dari dasar. Okey. Maksud Hume adalah bahawa kita kadang-kadang membentuk gagasan-gagasan kompleks yang tidak berkaitan dengan objek yang ada di dunia fisik. Kita telah membicarakan para malaikat. Sebelumnya kita membahas buaya berkepala gajah. Contoh lain adalah Pegasus, seekor kuda bersayap. Dalam semua kasus ini, kita harus mengakui bahawa pikiran telah melakukan tugas yang baik dengan memotong-motong dan menyambung-nyambung kembali semua potongan itu. Masing-masing unsur sebelumnya telah ditangkap oleh indera dan memasuki panggung pikiran dalam bentuk sebuah kesan yang nyata. Tidak ada yang benar-benar diciptakan oleh pikiran. Pikiran menyatukan segala sesuatunya dan menyusun gagasan-gagasan yang salah. Ya, aku mengerti. Itu memang penting. Baiklah kalau begitu. Hume ingin menyelidiki setiap gagasan untuk mengetahui apakah gagasan tersebut disusun dengan cara yang tidak berkaitan dengan realitas.
Dia bertanya, dari kesan mana asalnya gagasan ini? Pertama-tama dia harus menemukan gagasan-gagasan tunggal mana yang dapat membentuk suatu gagasan kompleks. Ini memberinya suatu metode kritis yang dapat digunakan untuk menganalisis gagasan-gagasan kita, dan dengan demikian memungkinkannya untuk merapikan pikiran-pikiran dan pendapat-pendapat kita. Apakah anda punya satu atau dua contoh? Di masa hidup Hume, banyak orang yang mempunyai gagasan sangat jelas mengenai surga atau Jerusalem baru. Kamu ingat bagaimana Descartes menyatakan bahawa gagasan-gagasan yang jelas dan terang dengan sendirinya dapat menjadi jaminan bahawa gagasan itu berkaitan dengan sesuatu yang benar-benar ada. Aku sudah katakan bahawa aku tidak mudah lupa. Kita akan segera menyadari bahawa gagasan kita mengenai surga tersusun dari banyak sekali unsur. Surga itu terbuat dari gerbang-gerbang mutiara, jalan-jalan dari emas, para malaikat yang sangat banyak dan seterusnya dan seterusnya. Dan kita tetap belum memecahkan semuanya menjadi unsur-unsur tunggal sebab gerbang-gerbang mutiara, jalan-jalan dari emas, dan para malaikat itu sendiri semuanya merupakan gagasan kompleks. Setelah kita mengetahui bahawa gagasan kita mengenai surga itu terdiri dari unsur-unsur tunggal seperti mutiara, gerbang, jalan, emas, sosok berpakaian putih, dan sayap, barulah kita bertanya pada diri sendiri apakah kita benar-benar mempunyai kesan-kesan sederhana semacam itu. Kita punya, tapi kita memotong-motong dan menyambung-nyambung kembali semua kesan sederhana ini menjadi satu gagasan baru. Itulah tepatnya yang kita lakukan. Sebab jika memang ada yang kita lakukan ketika kita membayangkan sesuatu, kita melakukannya menggunakan gunting dan perekat. Tapi Hume menekankan bahawa semua unsur yang kita satukan di dalam gagasan kita kadang-kadang memasuki pikiran kita dalam bentuk kesan-kesan sederhana. Seseorang yang belum pernah melihat emas tidak akan dapat membayangkan jalan dari emas. Dia sangat pandai. Bagaimana dengan Descartes yang mempunyai gagasan yang jelas dan terang mengenai Tuhan? Hume mempunyai jawaban untuk itu juga. Katakanlah bahawa kita membayangkan Tuhan sebagai zat yang luar biasa cerdas, bijaksana, dan baik. Jadi kita mempunyai suatu gagasan kompleks yang terdiri dari sesuatu yang luar biasa cerdas, sesuatu yang luar biasa bijaksana, dan sesuatu yang luar biasa baik. Jika kita tidak pernah mengenal kecerdasan, kebijaksanaan, dan kebaikan, kita tidak akan mempunyai gagasan semacam itu tentang Tuhan. Gagasan kita mengenai Tuhan mungkin juga bahawa dia seorang ayah yang keras tapi adil, iaitu gabungan konsep yang terdiri dari ayah, kekerasan, dan keadilan. Banyak pengecam agama sejak zaman Hume telah menyatakan bahawa gagasan semacam itu mengenai Tuhan dapat dikaitkan dengan bagaimana kita menjalani pengalaman dengan ayah kita ketika kita masih kecil. Dikatakan bahawa gagasan tentang seorang ayah mendorong timbulnya gagasan mengenai ayah surgawi. Mungkin itu benar, tapi aku tidak pernah dapat menerima bahawa Tuhan itu pasti pria. Kadang-kadang ibuku menyebut Tuhan Godiva, agar keadaan jadi seimbang. Bagaimanapun, Hume menentang semua pemikiran dan gagasan yang tidak dapat dilacak kaitannya dengan persepsi indera. Dia mengatakan bahawa dia ingin menghapuskan seluruh omong kosong tak bermakna yang telah lama mendominasi pemikiran metafisika dan membuatnya kehilangan nama baik. Tapi bahkan dalam kehidupan sehari-hari kita menggunakan gagasan-gagasan kompleks tanpa berhenti untuk mempertanyakan apakah semua itu sah.
Misalnya, kita ambil masalah tentang aku atau ego. Ini merupakan dasar utama dari filsafat Descartes. Itulah satu-satunya persepsi yang jelas dan terang yang menjadi landasan seluruh filsafatnya. Kuharap Hume tidak berusaha untuk menyangkal bahawa aku adalah aku. Dia sinting kalau bicara begitu. Sophie, ada sesuatu yang ingin ku sampaikan padamu melalui pelajaran ini. Janganlah langsung mengambil kesimpulan. Maaf, teruskan. Tidak, mengapa kamu tidak menggunakan metode Hume dan menganalisis apa yang kamu rasakan sebagai egomu? Pertama-tama aku harus mengetahui apakah ego itu merupakan gagasan tunggal atau gagasan kompleks. Dan kesimpulan apa yang kamu ambil? Aku harus mengakui bahawa aku merasa sangat kompleks. Aku sangat mudah berubah pendirian, misalnya. Dan sulit membuat keputusan tentang segala sesuatu. Dan aku dapat menyukai sekaligus membenci orang yang sama. Dengan kata lain, konsep ego itu adalah gagasan kompleks. Okey. Maka kini kukira aku harus mengetahui apakah aku mempunyai kesan kompleks yang berkaitan dengan egoku. Dan kukira aku mempunyainya. Sebenarnya, aku selalu memilikinya. Apakah itu mengganggu perasaanmu? Aku sangat mudah berubah. Aku hari ini tidak sama dengan aku ketika berusia 4 tahun. Temperamenku dan caraku memandang diri sendiri berubah dari satu saat ke saat yang lain. Aku dapat dengan tiba-tiba merasa seperti seseorang yang baru. Jadi perasaan mempunyai ego yang tak dapat diubah itu merupakan konsepsi yang salah. Persepsi ego sesungguhnya merupakan suatu rangkaian panjang kesan-kesan sederhana yang tidak pernah kita alami secara serempak. Itu tidak lain dari seikat atau sekumpulan persepsi yang berbeza-beza, yang kejar mengejar satu sama lain dengan kecepatan tak terhitung, dan terus berubah dan bergerak sebagaimana Hume mengungkapkannya. Pikiran adalah semacam panggung, di mana beberapa persepsi secara berurutan menampilkan diri, lewat lagi, menyelinap, dan bercampur dengan berbagai sikap dan keadaan. Hume mengemukakan bahawa kita tidak mempunyai jati diri pribadi, yang menyokong kita di bawah atau di balik persepsi-persepsi dan perasaan-perasaan yang datang dan pergi ini. Seperti gambar di layar bioskop, berubah begitu cepatnya sehingga kita tidak menyadari bahawa filem itu terdiri dari gambar-gambar tunggal. Dalam kenyataannya, gambar-gambar itu tidak berkaitan. Filem adalah kumpulan gambaran sesaat. Rasanya aku menyerah saja. Apakah itu berarti kamu melepaskan gagasan bahawa kamu mempunyai ego yang tak berubah? Kukira begitu. Sesaat yang lalu kamu mempercayai sebaliknya. Harus kutambahkan bahawa analisis Hume atas pikiran manusia dan penolakannya terhadap ego yang tak berubah dikemukakan hampir 2,500 tahun sebelumnya di sisi dunia yang lain. Oleh siapa? Oleh Buddha. Sungguh ajaib betapa miripnya keduanya merumuskan gagasan mereka. Buddha memandang kehidupan sebagai suatu rangkaian proses mental dan fisik tak terputus yang membuat seseorang terus-menerus berubah. Bayi tidak sama dengan orang dewasa. Aku hari ini tidak sama dengan aku kemarin. Tidak ada sesuatu yang dapat kunyatakan ini milikku, kata Buddha, dan tidak ada yang dapat kunyatakan inilah aku. Oleh kerana itu, tidak ada aku atau ego yang tak berubah. Ya, itu khas Hume. Sebagai kelanjutan dari gagasan tentang ego yang tak berubah, banyak rasionalis menganggap sudah sewajarnya manusia mempunyai jiwa abadi. Apakah itu persepsi yang salah juga? Gautama Buddha. Menurut Hume dan Buddha,
tahukah kamu apa yang dikatakan Buddha kepada para pengikutnya persis sebelum dia meninggal? Tidak, bagaimana aku bisa tahu? Kehancuran itu melekat pada seluruh benda. Usahakan keselamatanmu sendiri dengan penuh ketekunan. Hume bisa jadi pernah mengatakan hal yang sama. Atau Demokritos dalam hal itu. Kita tahu benar bahawa Hume menolak setiap usaha untuk membuktikan keabadian jiwa atau keberadaan Tuhan. Itu tidak berarti bahawa dia menyingkirkan salah satunya, tapi membuktikan iman keagamaan dengan akal manusia adalah omong kosong rasionalistik, pikirnya. Hume bukan seorang Kristen, dia juga bukan seorang etis yang gigih. Dia adalah yang kita sebut seorang agnostik. Apa itu? Seorang agnostik adalah orang yang berpendapat bahawa keberadaan Tuhan atau Dewa tidak dapat dibuktikan kebenarannya atau ketidakbenarannya. Ketika Hume menjelang ajal, seorang kawan bertanya kepadanya apakah dia percaya pada kehidupan setelah kematian. Dikatakan bahawa dia menjawab, ada juga kemungkinan bahawa batu bara yang dimasukkan ke dalam api tidak menyala. Aku mengerti. Jawabannya menampakkan ciri khas keterbukaan pikirannya yang benar-benar mutlak. Dia hanya menerima apa yang dapat ditangkapnya melalui indera-inderanya. Dia menerima semua kemungkinan lain. Dia tidak menolak keyakinan pada ajaran Kristen dan juga tidak menolak kepercayaan pada keajaiban. Tapi keduanya itu masalah iman dan bukan pengetahuan atau penalaran. Dapat kamu katakan bahawa dalam filsafat Hume, kaitan terakhir antara iman dan pengetahuan telah dipatahkan. Anda katakan bahawa dia tidak menyangkal keajaiban dapat terjadi. Itu tidak berarti bahawa dia mempercayainya, apalagi menyangkalnya. Dia mengemukakan kenyataan bahawa orang-orang tampaknya merasakan kebutuhan akan apa yang sekarang kita sebut kejadian-kejadian adialami. Masalahnya, semua keajaiban yang pernah kamu dengar selalu terjadi di tempat yang sangat jauh atau di masa yang telah lewat sangat lama. Sesungguhnya, Hume menyangkal keajaiban hanya kerana dia tidak pernah mengalaminya. Tapi dia juga tidak mengalami bahawa hal itu tidak mungkin terjadi. Anda harus menjelaskan itu. Menurut Hume, keajaiban adalah sesuatu yang bertentangan dengan hukum alam. Tapi tidak benar jika kita katakan bahawa kita telah merasakan hukum alam. Kita tahu bahawa sebuah batu jatuh ke tanah jika kita melepaskannya, dan jika batu tersebut tidak jatuh, berarti kita mengalami itu. Aku akan mengatakan bahawa itu sebuah keajaiban atau sesuatu yang dialami. Jadi kamu percaya ada dua alam yang alamiah dan yang adialamiah. Tidakkah kamu kembali kepada omong kosong rasionalistik? Mungkin, tapi aku tetap beranggapan bahawa batu itu akan jatuh ke tanah setiap kali aku melepaskannya. Mengapa? Sekarang Anda jadi menakutkan. Aku tidak menakutkan, Sophie. Tidak ada yang salah jika seorang filosof mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kita mungkin akan sampai pada inti filsafat Hume. Katakan padaku bagaimana kamu bisa begitu yakin bahawa batu itu akan selalu jatuh ke tanah. Aku telah menyaksikannya terjadi berkali-kali sehingga aku merasa mutlak percaya. Hume akan mengatakan bahawa kamu telah menyaksikan sebuah batu jatuh ke tanah berkali-kali. Tapi kamu belum pernah mengalami bahawa batu itu akan selalu jatuh. Sudah biasa dikatakan bahawa batu jatuh ke tanah disebabkan oleh hukum gravitasi. Tapi kita belum pernah menyaksikan hukum semacam itu. Kita hanya menyaksikan bahawa benda-benda jatuh. Bukankah itu sama? Tidak sepenuhnya.
Kamu katakan bahawa kamu percaya batu akan jatuh ke tanah sebab kamu telah melihatnya terjadi berkali-kali. Itulah persisnya maksud Hume. Kamu telah terbiasa dengan satu hal yang terjadi mengikuti hal lain sehingga kamu berharap hal yang sama akan terjadi setiap kali kamu melepaskan sebuah batu. Dengan cara inilah muncul konsep yang sering kita sebut hukum alam yang tak terpatahkan. Apakah dia bersungguh-sungguh bahawa ada kemungkinan sebuah batu tidak akan jatuh? Barangkali dia sama yakinnya dengan kamu bahawa batu itu akan jatuh setiap kali dia mencobanya. Tapi dia mengemukakan bahawa dia belum pernah mengalami mengapa hal itu terjadi. Nah, kita menjauh dari bayi-bayi dan bunga-bunga lagi. Tidak, sebaliknya. Kamu boleh mengambil dunia kanak-kanak untuk membuktikan pandangan Hume. Menurutmu siapa yang akan lebih terkejut jika melihat batu melayang-layang di atas tanah selama 1 atau 2 jam, kamu atau seorang anak usia setahun? Kukira aku. Mengapa? Sebab aku lebih tahu daripada anak itu betapa tidak alamiahnya kejadian tersebut. Dan mengapa si anak tidak mengira bahawa hal itu tidak alamiah? Sebab dia belum mengetahui bagaimana perilaku alam. Atau barangkali kerana alam belum menjadi kebiasaan baginya. Aku tahu yang anda tuju. Hume ingin orang-orang mempertajam kesadaran mereka. Maka sekarang lakukan latihan berikut ini. Misalkan kamu dan seorang anak kecil pergi ke sebuah pertunjukan sulap, di mana benda-benda dibuat melayang di udara. Yang mana di antara kalian berdua yang paling senang? Mungkin akulah yang paling senang. Dan mengapa begitu? Sebab aku akan tahu betapa mustahilnya semua itu. Jadi bagi si anak tidaklah terlalu menakjubkan melihat hukum alam ditentang sebelum dia mengetahui hukum itu. Kukira itu benar, dan kita masih berada di pusat filsafat pengalaman Hume. Dia akan menambahkan bahawa anak itu belum menjadi budak harapan akan kebiasaan, jadi pikirannya lebih terbuka daripada kamu. Aku jadi bertanya-tanya apakah anak itu bukannya filosof yang lebih hebat pula. Dia sama sekali tidak mempunyai pendapat yang telah terbentuk sebelumnya. Dan itu, Sophieku sayang, adalah ciri utama para filosof. Anak memandang dunia sebagaimana adanya, tanpa menambahkan sesuatu pada segala sesuatu lebih dari yang dialaminya. Setiap kali aku berprasangka aku merasa tidak enak. Ketika Hume membahas kekuatan kebiasaan, dia memusatkan perhatian pada hukum sebab akibat. Hukum ini menetapkan bahawa segala sesuatu yang terjadi pasti ada sebabnya. Hume menggunakan 2 bola biliar untuk contoh. Jika kamu menggelindingkan sebuah bola biliar hitam menabrak bola putih yang dalam keadaan diam, apa yang akan terjadi dengan bola putih itu? Jika bola hitam menghantam bola putih akan mulai bergerak. Begitu, dan mengapa itu terjadi? Sebab bola putih terhantam oleh bola hitam. Jadi biasanya kita katakan bahawa pengaruh bola hitam merupakan penyebab mulainya bola putih bergerak. Tapi sekarang ingat, kita hanya dapat membicarakan apa yang telah sungguh-sungguh kita alami. Aku telah sungguh-sungguh mengalaminya berkali-kali. Joanna mempunyai meja biliar di lantai bawah rumahnya. Hume akan mengatakan bahawa satu-satunya yang pernah kamu lihat adalah bahawa bola putih mulai menggelinding melintasi meja. Kamu belum pernah mengetahui penyebab aktual dari mulai menggelindingnya bola tersebut. Kamu telah mengetahui bahawa satu kejadian datang setelah yang lain, tapi kamu belum pernah mengetahui bahawa kejadian yang lain itu terjadi disebabkan oleh kejadian yang pertama. Bukankah itu soal kecil? Tidak, ini sangat penting.
Pumeh menekankan bahawa harapan agar satu hal mengikuti hal yang lain tidak melekat pada hal-hal itu sendiri, melainkan pada pikiran kita. Dan harapan, seperti kita tahu, dikaitkan dengan kebiasaan. Kembali kepada si anak lagi, dia tidak akan menatap takjub seandainya pada waktu satu bola biliar menghantam bola lainnya, keduanya tetap tidak bergerak. Jika kita berbicara tentang hukum alam atau sebab akibat, sesungguhnya kita sedang membicarakan apa yang kita harapkan, dan bukannya apa yang masuk akal. Hukum alam itu bukan masalah masuk akal atau tidak masuk akal. Hukum alam ya hukum alam. Harapan bahawa bola biliar putih akan bergerak jika dihantam bola biliar hitam, karenanya bukan merupakan sifat yang melekat. Kita tidak dilahirkan dengan seperangkat harapan tentang seperti apa dunia itu atau bagaimana tingkah laku benda-benda di dunia. Dunia itu ada sebagaimana adanya, dan itulah yang kita ketahui. Aku mulai merasa bahawa kita akan keluar jalur lagi. Tidak, jika harapan kita menyebabkan kita langsung menarik kesimpulan. Pumeh tidak menyangkal keberadaan hukum alam yang tak terpatahkan, tapi dia berpendapat bahawa kerana kita tidak dalam posisi untuk mengalami hukum alam itu sendiri, kita dapat dengan mudah sampai pada kesimpulan yang salah. Seperti apa? Ya, kerana aku pernah melihat sekumpulan kuda hitam, tidak berarti bahawa semua kuda itu berwarna hitam. Tidak, tentu saja tidak. Dan meskipun aku hanya pernah melihat burung gagak hitam sepanjang hidupku, bukan berarti bahawa burung gagak putih itu tidak ada. Bagi seorang filosof atau seorang ilmuwan adalah penting untuk tidak menyangkal kemungkinan untuk menemukan burung gagak putih. Kamu boleh mengatakan bahawa memburu burung gagak putih merupakan tugas utama ilmu pengetahuan. Ya. Aku mengerti. Dalam masalah sebab dan akibat, mungkin banyak orang yang membayangkan bahawa kilat itu penyebab datangnya guntur sebab guntur datang setelah kilat. Contoh ini sesungguhnya tidak terlalu jauh beda dengan bola-bola biliar. Tapi apakah kilat itu penyebab datangnya guntur? Tidak begitu, sebab sebenarnya keduanya terjadi pada saat yang sama. Baik kilat mahupun guntur disebabkan oleh muatan listrik. Maka dalam kenyataannya, faktor ketigalah yang menyebabkannya. Benar, seorang empirisis dari abad kita sekarang ini, Bertrand Russell, pernah mengemukakan sebuah contoh yang lebih aneh lagi. Seekor ayam yang setiap hari mengalami mendapatkan makanan ketika isteri petani mendatangi kandang ayam, akhirnya akan sampai pada kesimpulan bahawa ada hubungan kausal antara mendekatnya si isteri petani dan ditaruhnya makanan ke dalam mangkuknya. Tapi suatu hari, ayam itu tidak mendapatkan makanannya. Tidak, suatu hari isteri petani itu datang dan memotong leher ayam itu. Mengerikan. Kenyataan bahawa satu hal mengikuti yang lain karenanya tidak selalu berarti bahawa ada hubungan kausal. Salah satu perhatian utama filsafat adalah mengingatkan orang-orang agar tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Sesungguhnya itu dapat mendorong timbulnya berbagai bentuk tahayul. Bagaimana bisa kamu melihat seekor kucing hitam melintasi jalan? Kemudian kamu jatuh dan lenganmu patah. Tapi itu bukan berarti bahawa ada hubungan kausal antara kedua kejadian tersebut. Dalam ilmu pengetahuan, penting sekali untuk tidak terburu-buru menarik kesimpulan. Misalnya, kenyataan bahawa banyak orang akan menjadi sihat setelah menelan obat tertentu, tidak selalu berarti bahawa obat itulah yang menyembuhkan mereka. Itulah sebabnya harus dibentuk kelompok kontrol pasien yang mengira bahawa mereka juga diberi obat yang sama ini, padahal dalam kenyataannya mereka hanya diberi tepung dan air.
Jika pasien-pasien ini juga menjadi sembuh, pasti ada faktor ketiga, misalnya kepercayaan bahawa obat itu telah bekerja dan telah menyembuhkan mereka. Kukira aku telah mulai mengerti apa empirisisme itu. Hume juga memberontak melawan pemikiran rasionalis dalam bidang etika. Kaum rasionalis selalu beranggapan bahawa kemampuan untuk membedakan antara benar dan salah itu sudah melekat pada akal manusia. Kita telah menemukan gagasan tentang apa yang disebut hak alamiah ini pada banyak filosof sejak Sokrates hingga John Locke. Tapi menurut Hume, bukan akal yang menentukan apa yang kita katakan dan kita lakukan. Kalau demikian, apakah itu? Itu adalah perasaan. Jika kamu memutuskan untuk menolong seseorang yang sedang membutuhkan pertolongan, kamu melakukannya kerana dorongan perasaanmu, bukan akalmu. Bagaimana jika aku tidak mahu menolong? Itu pun menyangkut masalah perasaan. Tidak dapat dikatakan masuk akal atau tidak masuk akal jika kita tidak mahu menolong seseorang yang membutuhkan, tapi itu kedengarannya kejam. Tapi pasti ada batasnya. Setiap orang tahu membunuh itu salah. Menurut Hume, setiap orang mempunyai perasaan menyangkut kesejahteraan orang lain. Jadi kita semua mempunyai kemampuan untuk merasa terharu. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan akal. Aku tidak tahu apakah aku setuju. Tidak selalu salah untuk menyingkirkan orang lain, Sophie. Jika kamu ingin mencapai satu atau lain hal, sebenarnya itu merupakan gagasan yang sangat baik. Hei, tunggu sebentar. Aku protes. Mungkin kamu bisa mencoba untuk menjelaskan mengapa kita harus membunuh seseorang yang selalu mengganggu. Orang itu ingin hidup juga. Oleh kerana itu, hendaknya kita tidak membunuhnya. Apakah itu alasan yang logis? Aku tidak tahu. Yang kamu lakukan adalah menarik kesimpulan dari sebuah kalimat deskriptif orang itu ingin hidup juga, hingga kalimat normatif, oleh kerana itu, kita hendaknya tidak membunuhnya. Dari sudut pandang akal, ini suatu omong kosong. Kamu juga bisa mengatakan ada banyak orang yang menggelapkan pajak mereka, kerana itu aku harus menggelapkan pajakku juga. Hume mengatakan bahawa kita tidak pernah dapat menarik kesimpulan dari kalimat berita menjadi kalimat perintah. Sekalipun demikian, ini sudah sangat umum dilakukan, juga dalam artikel-artikel di surat khabar, program-program partai politik dan pidato-pidato. Mahukah kamu mendengar contoh lain? Silakan. Semakin banyak orang ingin bepergian lewat udara. Oleh kerana itu, harus dibangun lebih banyak bandar udara. Apakah kamu kira kesimpulan itu tepat? Tidak, itu omong kosong. Kita harus memikirkan lingkungan. Kukira kita harus membangun lebih banyak jalan kereta api. Atau dikatakan oleh mereka, perkembangan ladang-ladang minyak baru akan meningkatkan standar hidup penduduk sebanyak 10%. Oleh kerana itu, kita harus mengembangkan ladang-ladang minyak baru secepat mungkin. Jelas tidak. Lagi-lagi kita harus memikirkan lingkungan. Dan bagaimanapun, standar hidup di Norwegia sudah cukup tinggi. Kadang-kadang dikatakan bahawa undang-undang ini telah diloloskan oleh Senat, kerana itu seluruh warga negara harus mematuhinya. Tapi seringkali mematuhi undang-undang semacam itu bertentangan dengan keyakinan rakyat yang paling dalam. Ya, aku mengerti itu. Maka kita pastikan bahawa kita tidak dapat menggunakan akal sebagai ukuran bagi cara kita seharusnya bertindak. Bertindak secara bertanggungjawab bukan berarti menguatkan akal kita, melainkan memperdalam perasaan kita demi kesejahteraan orang lain. Tidak bertentangan dengan akal,
Jika aku lebih suka menghancurkan seluruh dunia daripada melukai jari tanganku, kata Hume. Itu penegasan yang sangat mengerikan. Mungkin akan lebih mengerikan jika kamu mahu melihat contoh-contoh lain. Kamu tahu bahawa kaum Nazi membunuh jutaan orang Yahudi. Akankah kamu katakan bahawa ada sesuatu yang salah dengan penalaran Nazi? Atau akankah kamu katakan ada sesuatu yang salah dengan kehidupan emosional mereka? Jelas ada sesuatu yang salah dengan perasaan mereka. Banyak di antara mereka yang sangat jernih pikirannya. Bukan hal yang luar biasa jika kita dapat menemukan perhitungan dingin di balik keputusan-keputusan yang paling tidak berperasaan. Banyak di antara kaum Nazi itu yang dihukum setelah perang, tapi mereka bukan dihukum kerana bertindak tidak masuk akal. Mereka dihukum kerana telah menjadi pembunuh yang sangat keji. Bisa jadi orang yang tidak mempunyai pikiran waras dibebaskan dari kejahatan mereka. Kita katakan bahawa mereka tidak bertanggungjawab terhadap tindakan-tindakan mereka. Tidak ada orang yang pernah dibebaskan dari kejahatannya kerana tidak berperasaan. Kuharap tidak. Tapi kita tidak perlu terpaku pada contoh-contoh yang paling fantastis. Jika bencana banjir mengakibatkan jutaan orang kehilangan tempat berteduh, perasaan kitalah yang menentukan apakah kita akan datang untuk membantu mereka. Jika kita tidak berperasaan, dan menyerahkan seluruh keputusan pada akal yang dingin, kita mungkin akan beranggapan bahawa sudah sepatutnya jutaan orang mati di dunia yang telah terancam kelebihan penduduk ini. Aku bisa marah jika anda berpendapat begitu. Dan ketahuilah bahawa bukan akalmu yang marah. Okey, aku mengerti. George Berkeley. Seperti planet yang berputar mengelilingi matahari yang membara. Alberto berjalan menuju jendela yang menghadap kota. Sophie mengikutinya. Ketika mereka sedang menatap keluar ke arah rumah-rumah tua, sebuah pesawat terbang kecil melayang di atas puncak-puncak atap. Pada ekornya terpasang sebuah panji-panji panjang yang diduga Sophie iklan suatu produk atau pengumuman peristiwa setempat, mungkin sebuah konser musik rock. Tapi ketika pesawat itu mendekat dan berbelok, dia melihat pesan yang sama sekali lain, "Selamat ulang tahun, Hilde." Pendobrak pintu, itulah satu-satunya komentar Alberto. Awan hitam tebal dari bukit-bukit di selatan kini mulai terkumpul di atas kota. Pesawat terbang kecil itu lenyap ditelan gumpalan kelabu itu. Aku khawatir akan terjadi badai, kata Alberto. Kalau begitu aku akan pulang naik bas. Aku hanya berharap mayor itu tidak berada di balik ini juga. Dia bukan Tuhan yang Maha Kuasa, bukan. Alberto tidak menyahut. Dia berjalan melintasi ruangan dan duduk lagi di dekat meja kopi. Kita harus membicarakan Berkeley, dia berkata setelah sesaat berlalu. Sophie telah kembali ke tempatnya, dia menggigit-gigit kukunya. George Berkeley adalah seorang uskup Irlandia yang hidup pada tahun 1685 hingga tahun 1753. Alberto memulai. Ada keheningan panjang. Berkeley adalah seorang uskup Irlandia. Sophie mendesak. Tapi dia juga seorang filosof. Ya, dia merasa bahawa filsafat dan ilmu pengetahuan mutakhir merupakan ancaman bagi cara hidup Kristen, bahawa materialisme yang menyusup ke segala bidang, tanpa kecuali, mendatangkan ancaman bagi iman Kristen kepada Tuhan sebagai pencipta dan pemelihara seluruh alam. Dia berfikir begitu, tapi Berkeley juga tokoh empiris yang paling konsisten. Dia percaya bahawa kita tidak dapat mengetahui tentang dunia lebih banyak daripada yang dapat kita tangkap melalui indera. Lebih dari itu,
Berkeley menyatakan bahawa benda-benda duniawi itu memang seperti yang kita lihat, tapi mereka itu bukan benda-benda. Anda harus menjelaskan itu. Kamu ingat bahawa John Locke mengatakan kita tidak dapat membuat pernyataan mengenai kualitas sekunder dari benda-benda. Kita tidak dapat mengatakan bahawa apel itu hijau dan asam. Kita hanya dapat mengatakan bahawa kita melihatnya demikian. Tapi John Locke juga mengatakan bahawa kualitas primer seperti kepadatan, gaya tarik, dan berat benar-benar dimiliki oleh realitas lahiriah di sekeliling kita. Realitas lahiriah sesungguhnya memiliki substansi material. Aku ingat itu, dan kukira pembagian benda-benda oleh John Locke itu penting. Ya, Sophie, kalau saja itu sudah mencakup semuanya. Teruskan. John Locke percaya sebagaimana Descartes dan Spinoza bahawa dunia material adalah realitas. Ya, itulah tepatnya yang dipertanyakan Berkeley, dan dia melakukannya dengan logika empirisisme. Dia berkata bahawa yang ada hanyalah yang dapat kita lihat. Tapi kita tidak dapat melihat material atau materi. Kita tidak melihat benda-benda sebagai objek-objek nyata. Beranggapan bahawa apa yang kita lihat mempunyai substansi sendiri berarti terburu-buru menarik kesimpulan. Kita sama sekali tidak mempunyai pengalaman yang dapat menjadi dasar pernyataan semacam itu. Sungguh tolol. Lihat, Sophie memukulkan tinjunya keras-keras pada meja. Aduh, katanya. Tidakkah itu membuktikan bahawa meja ini benar-benar sebuah meja, bersifat material dan berupa materi? Bagaimana rasanya? Aku merasakan sesuatu yang keras. Kamu mendapatkan perasaan akan sesuatu yang keras, tapi kamu tidak merasakan materi aktual dalam meja itu. Dengan cara yang sama, kamu dapat bermimpi bahawa kamu sedang memukul sesuatu yang keras, tapi tidak ada sesuatu yang keras dalam mimpi. Tidak dalam mimpi. Seseorang juga dapat dihipnotis untuk merasakan sesuatu seperti hangat dan dingin, belayan atau pukulan. Tapi jika meja itu tidak benar-benar keras, mengapa aku merasakannya? Berkeley percaya pada roh. Dia beranggapan bahawa semua gagasan kita mempunyai penyebab di luar kesedaran kita, tapi penyebab ini tidak bersifat material, melainkan spiritual. Sophie telah mulai menggigit-gigit kukunya lagi. Alberto melanjutkan, menurut Berkeley, jiwaku sendiri dapat menjadi penyebab gagasan-gagasanku sendiri seperti ketika aku bermimpi. Tapi hanya kehendak atau roh lainlah yang dapat menjadi penyebab gagasan-gagasan yang membentuk dunia jasmaniah. Segala sesuatu disebabkan oleh roh itu yang merupakan penyebab segala sesuatu di dalam segala sesuatu, dan yang membentuk segala sesuatu, kata Berkeley. Roh apa yang sedang dibicarakannya? Berkeley tentu saja memikirkan Tuhan. Dia bilang kita dapat mengatakan bahawa keberadaan Tuhan dapat dilihat jauh lebih jelas daripada keberadaan manusia. Tidakkah pasti bahawa kita ada? Ya dan tidak, segala sesuatu yang kita lihat dan kita rasakan adalah akibat kekuasaan Tuhan, kata Berkeley. Sebab Tuhan hadir dekat sekali di dalam kesadaran kita, yang menyebabkan melimpahnya gagasan-gagasan dan persepsi-persepsi yang terus-menerus kita ikuti. Seluruh dunia di sekeliling kita dan seluruh kehidupan kita ada dalam diri Tuhan. Dialah satu-satunya penyebab dari segala sesuatu yang ada. Kita ada hanya di dalam pikiran Tuhan. Aku bingung, itu ungkapan yang paling halus yang bisa kuutarakan. Jadi ada atau tiada, bukanlah satu-satunya pertanyaan. Pertanyaan lainnya adalah siapa kita ini? Apakah kita benar-benar manusia yang terdiri dari daging dan darah?
Apakah dunia kita terdiri dari benda-benda nyata atau apakah kita dikelilingi oleh pikiran? Sophie terus menggigiti kukunya. Alberto melanjutkan, realitas material bukanlah satu-satunya yang dipertanyakan berkeley. Dia juga mempertanyakan apakah waktu dan ruang mempunyai keberadaan mutlak atau mandiri. Persepsi kita sendiri mengenai waktu dan ruang dapat juga berupa khayalan pikiran semata-mata. 1 atau 2 minggu bagi kita tidak harus sama dengan 1 atau 2 minggu bagi Tuhan. Anda katakan bahawa bagi Berkeley, roh ini, yang di dalamnya segala sesuatu berada, adalah Tuhan. Kukira begitu, tapi bagi kita bagimu, dan bagiku kehendak atau roh yang merupakan penyebab dari segala sesuatu di dalam sesuatu, ini bisa jadi adalah ayah Hilde. Mata Sophie membelalak penuh ketidakpercayaan. Namun pada saat yang sama, suatu kesadaran mulai timbul dalam dirinya. Begitukah menurut anda? Aku tidak dapat melihat kemungkinan lain. Inilah barangkali satu-satunya penjelasan yang masuk akal bagi segala sesuatu yang telah terjadi pada kita. Semua kartu pos dan tanda-tanda yang muncul di sana-sini. Hermes berbicara keselip lidah tanpa sengaja yang terjadi pada diriku sendiri. Bayangkan aku memanggilmu Sophie, Hilde. Padahal aku tahu bahawa namamu bukanlah Sophie. Apa yang anda katakan? Kini anda benar-benar kacau. Ya, pikiranku berputar-putar, anakku. Seperti planet yang berputar mengelilingi matahari yang membara. Dan matahari itu adalah ayah Hilde. Dapat kamu katakan begitu? Apakah anda mengatakan bahawa dia telah menjadi seperti Tuhan bagi kita? Terus terang saja, ya. Dia mestinya malu pada dirinya sendiri. Bagaimana dengan Hilde sendiri? Dia seorang malaikat, Sophie. Hilde adalah yang didatangi roh ini. Apakah anda mengatakan bahawa Albert Neck menceritakan kepada Hilde tentang kita? Atau menulis tentang kita? Sebab kita tidak dapat melihat materi yang membentuk realitas kita, sejauh yang kita ketahui. Kita tidak dapat mengetahui apakah realitas lahiriah kita terbuat dari gelombang suara atau kertas dan tulisan. Menurut Berkeley, yang kita ketahui hanyalah bahawa kita ini roh. Dan Hilde adalah malaikat. Hilde adalah malaikat, biarlah itu menjadi kata terakhir. Selamat ulang tahun Hilde. Tiba-tiba ruangan itu dipenuhi dengan cahaya kebiruan. Beberapa saat kemudian, mereka mendengar gelegar guntur dan seluruh rumah bergetar. Aku harus pergi, kata Sophie. Dia bangkit dan berlari menuju pintu depan. Ketika dia keluar, Hermes terbangun dari tidur siangnya di ruang masuk. Rasanya Sophie mendengar anjing itu berkata, "Sampai bertemu lagi, Hilde." Sophie bergegas menuruni tangga dan berlari ke jalan. Jalan itu kosong, dan kini hujan turun lebat sekali. 1 atau 2 mobil membela curahan air yang deras itu, tapi tidak terlihat bas sama sekali. Sophie berlari melintasi Main Square dan menuju kota. Sementara dia berlari, satu pikiran terus berputar-putar di kepalanya. Besok adalah hari ulang tahunku. Bukankah sangat menyakitkan menyadari bahawa hidup hanyalah mimpi sehari sebelum hari ulang tahunmu yang ke-15? Itu seperti mimpi memenangi uang 1 juta dan kemudian terbangun tepat sebelum kamu menerima uang itu. Sophie berlari melintasi lapangan bermain. Beberapa menit kemudian, dia melihat seseorang berlari mendatanginya. Itu adalah ibunya. Langit berkali-kali dihantam halilintar. Ketika mereka bertemu, Ibu Sophie memeluknya. "Apa yang sedang menimpa kita, gadis kecilku?" "Aku tidak tahu."
Sophie terseduh. Ini seperti mimpi buruk.